Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tiadalah yang sedang mereka nantikan melainkan kiamat yang akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan tanda-tanda kiamat itu telah pun nyata. Maka apakah gunanya kesadaran mereka apabila kiamat itu benar-benar datang kepada mereka? Surah Muhammad ayat 18 dan ayat 19. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Utama dan pertama sekali, sama-samalah kita merafak setinggi-tinggi kesyukuran atas sekalian nikmat, kurnia, hidayah, inayah dan riayah daripada Allah. Salat dan salam tidak pula lupa kita junjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan kita semoga sentiasalah kita dipilih oleh Allah menjadi umat dan pengikutnya yang cinta sunnahnya dan berhak untuk mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sebagai satu renungan, saya bacakan tadi dua ayat dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 18 dan ayat 19. Allah mengingatkan bahwa selama ini kita menunggu dari dulu sampai sekarang, masih tetap menunggu apa yang sebenarnya sedang kita tunggu. Akhir dari seluruh penantian dan apa yang sebenarnya sedang kita tunggu adalah as-sa'ah. As-sa'ah artinya kiamat. Fahal yanzuruna illa as-sa'ah.
maka mereka tidak menunggu kecuali as-sa'ah, yaitu kiamat. Faqad jaa asyratuha fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa asyratuha. Kiamat akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan tanda-tanda kiamat itu telah pun nyata. Pada ayat yang lain, surah Al-An'am 158, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intaziru inna muntazirun. Tiadalah yang sedang mereka nantikan kecuali datangnya malaikat atau datang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu, yaitu tanda-tanda kiamat yang besar. Dan apabila tanda-tanda kiamat besar itu telah datang, tidak akan diterima iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman, dan tidak akan berguna amal seseorang yang sebelumnya tidak pernah beramal. Katakan Muhammad, nantikan olehmu, sesungguhnya kami bersama-sama kamu juga menantikan. Kedua-dua ayat ini, surah Muhammad ayat 18 dan Al-An'am 158, sama-sama mengingatkan kita bahwa kita sedang menunggu. Dari dulu sampai sekarang masih tetap menunggu. Yang kita tunggu dua. Pertama, datangnya malaikat. Malaikat yang kita tunggu itu pun dua juga. Satu, malaikat yang akan mencabut nyawa kita, malaikat maut atau Israel. Dan satu lagi, malaikat yang akan diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Kita sedang menunggu malaikat. Yang kedua, kita sedang menunggu datangnya tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat yang besar yang dimaksudkan adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Dikala matahari terbit dari sebelah barat, ketika itu semua orang beriman. Hingga yang sebelumnya tak beriman pun semuanya beriman. Semua orang beramal. Hingga yang selama ini tak pernah beramal pun beramal ketika itu. Tapi sayang, iman tidak berguna lagi dan amal tidak diterima lagi. Tidak akan berguna iman seseorang yang sebelumnya tak pernah beriman, dan tak akan diterima amal seseorang yang sebelumnya tak pernah beramal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, demikian peringatan Allah. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Kita sedang menunggu datangnya malaikat, dan kita sedang menunggu datangnya tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat.
Malaikat yang datang pertama, malaikat pencabut nyawa. Tanpa kecuali tiap-tiap yang bernyawa, bukan saja manusia, semua makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa ma kana li basharin ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Allah tidak pernah menjadikan seorang manusia pun yang selama-lamanya hidup. Tidak pernah ada sejarah manusia yang kekal dan selama-lamanya hidup, tidak ada. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Maka sebagaimana kamu, demikianlah juga mereka. Sebagaimana kamu tidak kekal, maka mereka pun tidak seorang yang selamanya hidup dan tidak mati-mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Anbiya 34 dan 35. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan, hai Muhammad, kamu semuanya mau mati. Akan datang seorang tetamu, dan dialah tetamu terakhir yang akan bertemu. Mungkin dia datang ketika malam, mungkin ketika datang sedang kau sibuk di siang hari. Dia datang untuk bertemu kamu. Tidak mau diganti dengan yang lain, karena dia hanya mau bertemu kamu. Yang lain dia tak mau. Bukan menyinggah untuk meminta makanan, bukan untuk menumpang bermalam. Dia datang untuk bertemu kamu, meminta kamu. Beri sekerat dia tak mau, kasih sepotong dia tak nak. Dia mau semua. Dia mau kamu. Dia mau nyawa kamu. Siapa dia? Qul yatawaffakum malakul maut. Dia adalah malaikat maut. Dia akan datang kepadamu untuk mencabut nyawamu. Wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Karena dia akan membawa kamu untuk bertemu Allah. Hari itu adalah hari pertemuanmu dengan Allah. Sebab Allah akan membayar upahmu. Banyak pahala kebaikan yang belum dibayar upahnya. Sembahyangmu belum diberi upah, puasamu belum dapat upah, yang lain-lain belum diberi upah. Karena itu maka kamu dijemput untuk pulang, supaya Allah membayar upah-upahmu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Siapa malaikat maut yang akan mencabut nyawamu itu? Rasulullah perkenalkan kepada kita profilnya. Allah menciptakan malaikat maut, kepalanya di bawah arsy, kedua kakinya terpacak pada lapisan bumi yang ketujuh. Andai kata 7 air lautan dituang di atas kepalanya, tidak setetes air pun yang jatuh. Dia adalah malaikat yang hilang santun dan tidak punya perasaan belas dan kasihan. Kerjanya sejak dari diciptakan sampai hari kiamat ialah tukang mencabut nyawa. Dia adalah hadhimul ladzat, yang memusnahkan segala kelezatan. Kalau dia datang saja sudah tak ada lagi lazat. Qati'us syahawat, dia datang untuk memutuskan selera syahwat.
Kalau sudah dia datang, selera dah tak ada lagi. Fariqul jamaah, dia datang untuk memutuskan hubunganmu dengan jamaah. Kalau dia datang saja, alamat anak-anak akan menjadi yatim, istri-istri akan terlantar menjadi janda, suami-suami akan terbiar menjadi duda, seorang akan berpisah dengan yang lain. Dan yang keempat, wa ma'marul kubur, dia datang akan bertambah seorang lagi bilangan ahli kubur. Dia tak pernah mengenal rasa hormat, walau yang dicabut nyawa itu orang alim umpamanya, bersikap lembut dan baik-baiklah, ini orang alim, tak ada. Ini orang besar, orang berkuasa, baik-baiklah, tak ada cerita baik-baik. Ini orang tua, anak kecil, lemah, janganlah kuat-kuat cabut, tak ada cerita jangan kuat-kuat. Bagi malaikat maut, semua rasa santun, hormat, takut, kasihan tak ada. Bagi dia mencabut. Malaikat maut mempunyai 40.000 sayap. Pada setiap helaian sayap-sayapnya itu terdapat bulu-bulu, dan pada setiap helai bulunya adalah nama-nama bagi semua makhluk, tak tertinggal dan tak terkecuali, dari dulu sampai yang akhir hidup menjelang kiamat, yang besar ataupun yang kecil. Semua nama-nama makhluk, baik manusia, jin, hewan dan makhluk melata, tertera dengan jelas. Malaikat maut mempunyai prajurit-prajurit yang kalau salah seorang prajuritnya itu diperintahkan oleh Allah untuk menelan bumi dengan 7 petalanya, langit dengan 7 petalanya, niscaya akan dilakukannya dengan sekali telan saja. Malaikat maut adalah juga malaikat yang ditakuti oleh seluruh para malaikat, dan malaikat-malaikat hamlatul arsh takut kepada malaikat maut sebagaimana takutnya seseorang kepada binatang buas. Alam semesta dan isinya di hadapan malaikat maut hanyalah seperti satu biji sawi yang terdampar di padang pasir yang luas. Malaikat maut apabila mencabut nyawa seseorang, dicabut dari pangkal tubuhnya, kemudian menjalar nyawa itu melalui setiap ruas dan sendi-sendinya. Sakit setiap sendi dan ruas yang dilalui oleh kematian lebih sakit daripada tetakan pedang 1000 kali. Dan andai kata sakit sehelai rambut itu diletakkan di atas langit, langit pun akan hancur. Dan kalau sakit sehelai rambut ketika mati diletakkan di atas bumi, bumi pun akan hancur. Itulah malaikat maut. Dia akan datang. Kita sedang menunggu kedatangannya. Dia boleh berlaku lembut, selembut-lembut, lebih penyayang daripada seorang ibu penyayang kepada anak kesayangan. Tapi sebaliknya dia juga boleh berlaku sangat kasar, terlalu kasar. Itu bergantung siapa yang datang, bagaimana cara datang. Kalau dia datang kepada seorang mukmin, maka kedatangannya sangat ramah, perlakuannya sangat lembut. Tapi kalau dia datang untuk mencabut nyawa orang kafir, suaranya menggelegar lebih keras daripada suara halilintar, ya, menakutkan sekali. Bayangan hitam, ya, yang memenuhi ruangan antara langit dengan bumi, dengan cemeti besi, bau busuk kain kafan yang hitam lebih busuk daripada bau bangkai. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Sudah bersedia apa belum kalau dia datang? Mungkin kalau ditanya seorang-seorang termasuk saya, ya kita jawablah belum bersedia, ya. Kalau kepada yang kecil-kecil, yang remaja, lebihlah pula. Kalau istri-istri kita ditanya macam mana, dah sedia ke belum? Tentu jawabannya belum. Kalau jawab belum, kita tanya bila mau sedia.
Sebab dia datang bukan tunggu sedia tak sedia. Kita beritahu dia, saya belum sedia, jangan datang. Tak kata gitu. Ya. Ajal tak siapa yang tahu. Dan malaikat akan datang sama ada kita bersedia ataupun tak bersedia. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Surah As-Sajdah ayat 11. Ini yang sedang kita tunggu. Yang kedua, malaikat peniup sangkakala itu sendiri. Wa nufikha fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Apabila sangkakala ditiup, hancurlah yang di langit, hancurlah yang di bumi. Subhanallah. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab khauf diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa malaikat Israfil yang diperintahkan oleh Allah meniup sangkakala itu sekarang telah pun menggenggam muncung sangkakala itu, diletakkan di atas dua bibirnya, ya, digenggam dengan kedua tangan, dan ujung sangkakala itu diletakkan di antara dua bibirnya. Hanya tinggal menunggu perintah. Subhanallah. Begitu setianya malaikat Israfil, karena sejak diciptakan hanya untuk meniup sangkakala itu saja. Ya. Barangkali cara kita manusia berfikir beginilah, takut kalau sembarang taruh, sembarang letak itu sangkakala, datang nanti perintah kena cari dulu, takut terlambat. Disenanglah, dah digenggam dia punya sangkakala, dan ujung sangkakala muncungnya diletakkan di atas, di antara dua bibirnya. Tinggal tunggu perintah, tiup. Kita tak habis fikir bagaimana kalau sampai malaikat Israfil tertidur, tertiup itu trompet, jangan main-main. Tak akan jadi tertidur, tak akan jadi tertiup. Kita sedang menunggu tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala tidak main-main, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang seguncang-goncangnya. Surah Al-Zilzalah. Bagaimana digambarkan oleh Allah peristiwa kiamat itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang seguncang-goncang. Guncangan yang amat keras, gempa yang amat dahsyat, tidak lagi mampu diukur dengan alat skala Richter. Kalau gempa di Aceh 2004 dulu, gempa yang berkekuatan 9.6 pada alat skala Richter, itu pun sudah sangat dahsyat, habis, ranap, hancur, ya, luar biasa itu. Ada kawan memberitahu, bukan saja orang berdiri jatuh, yang baring pun terbalik. Berdiri itu hoyong, jatuh memang jatuh lah. Ini yang rebah, yang baring pun, ya, terbalik. Begitu kuatnya gempa. Bagaimana pula dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang seguncang-goncangnya. Guncangan itu bukan sekadar hanya membuat bumi terbelah, tidak. Guncangan itu bukan pula menjadikan bumi yang di atas di bawah, yang di bawah di atas, bukan. Sekadar hanya terbalik, itu masih belum dahsyat. Yang ini dahsyat, hancur, bukan kata berkeping-keping. Ya. Kalau molekul pecah, itu pun masih boleh kiralah. Tapi kalau bukan saja molekulnya yang pecah, ya,
Tetapi zat-zat itu sendiri pun sudah bercerai berkecai begitu rupa. Partikel-partikel bumi sudah tidak lagi ada daya tarik menarik, hancur betul-betul, lebur, hancur, lebur, hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi dihancurkan sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbatha, gunung-gunung bagikan cairan timah, ya, gunung-gunung hancur bagikan debu yang berterbangan, langit digulung, bintang-bintang berjatuhan. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Kamu lihat ketika itu kalau ada seorang ibu yang hamil, maka akan gugurlah kandungannya. Dan kalau ada seorang ibu yang memangku menyusukan anak, akan dilemparkanlah anak dari pangkuan, dilepaskannya dari susuan. Surah Al-Hajj ayat yang kedua. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Dikala itu seorang ibu tidak kenal lagi kemana pergi anaknya, dan anak-anak pun tak peduli kemana pergi ayah dan ibunya. Tiap-tiap seorang sibuk dengan urusannya masing-masing. Itulah hari kiamat yang dijanjikan. Tiupan sangkakala ini sedang kita tunggu. Kiamat sedang kita tunggu. Ya. Faqad jaa asyratuha, dan tanda-tandanya telah pun nyata. Peristiwa besar seperti kiamat, ia tidak akan terjadi melainkan didahului oleh tanda-tanda. Tiap-tiap peristiwa besar sebelum terjadinya pasti ada tanda-tanda. Kelahiran Rasulullah Muhammad SAW adalah peristiwa besar. Sebelum Rasulullah lahir, banyak tanda-tanda. Apa tanda-tandanya umpamanya? Tiba-tiba saja api Majusi yang telah disembah beratus beribu tahun padam. Selamanya, sejak ratusan bahkan ribuan tahun api itu tak pernah padam. Menjelang Rasul lahir, padam. Itu tanda. Ya. Bangunan Kisra yang tinggi, teguh, kokoh, yang selama beratus atau bahkan beribu dipuja, disembah, tiba-tiba pun runtuh. Itu tanda. Rasul lahir. Sebelum kelahirannya banyak tanda-tanda besar, sehingga membuat orang tercengang, terperangah. Tiba-tiba saja misalnya muncul satu bintang yang amat terang, sehingga orang-orang Yahudi pun berkata, bintang itu muncul, katanya, pertanda akan lahirnya Nabi akhir zaman. Ini tanda. Yang tadi tsunami Aceh misalnya, seminggu sebelum terjadi tsunami sudah ada tanda sebenarnya. Ikan-ikan besar menggelupur di tepi pantai, berebut-rebut orang menangkap ikan. Mereka tak sadar bahwa ikan-ikan besar yang menggelupur, terhempas di tepi pantai itu adalah tanda akan terjadi tsunami. Dan benar, itu adalah tanda. Gajah-gajah di Thailand berlari naik atas bukit seolah-olah memberitahu kepada tuannya, naiklah, larilah, karena tempat ini akan direndam oleh air, akan digegar, ya, dilanda oleh tsunami. Ini tanda. Peristiwa-peristiwa besar selalu akan ada tanda yang mendahului. Begitulah juga dengan kiamat. Rasulullah menyebut kiamat ada dua tanda. Sebelum ia terjadi, dua tanda ini yang mendahului. Pertama dipanggil alamatus sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Dan yang kedua dipanggil alamatul kubra, tanda-tanda kiamat besar. Apa saja tanda-tanda kiamat kecil?
Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut tentang alamat dan tanda-tanda kiamat kecil ini. Umpamanya Rasulullah menyebut ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh. Akan datang nanti akhir zaman, dikala itu Islam hilang dari muka bumi, dan sekiranya masih ada, yang tinggal hanyalah namanya. Wala minal qur'ani illa rasmuh. Quran akan lenyap dari mushaf, dan sekiranya masih ada, yang tinggal hanyalah tulisannya. Masajiduhum yawma idzin amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid besar tersergam indah tapi lengang dan sepi dari jamaah. Yang keempat, ulama'uhum yawma idzin syarrun nasi tahta aqdimi sama minhum takhrujul fitan wa fihim ta'ud. Seburuk-buruk manusia yang hidup, yang tinggal di kolong langit pada hari itu adalah para ulama. Sebab apa? Maka ulama lah manusia paling jahat, paling buruk. Minhum takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Karena dari mereka lah lahirnya fitnah, dan kepada mereka lah kembalinya fitnah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasul mengatakan menerusi hadis ini, tanda-tanda kiamat kecil itu antara lain, pertama, Islam tinggal namanya. Kedua, Quran tinggal tulisannya. Ketiga, masjid besar, megah, tapi sepi dan lengang dari jamaah. Empat, ulama-ulamanya adalah ulama-ulama yang hanya pandai memfitnah, tukang fitnah. Coba kita lihat apakah empat perkara ini dah ada atau belum. Islam tinggal namanya. Ramai yang mengaku Islam tapi hanya pada nama saja. Identiti sebenar, keislamannya jauh panggang dari api, kata orang. Hanya pada mengaku saja. Mengakunya Islam tapi tak sembahyang. Mengakunya Islam sembahyang setahun 2 kali. Mengakunya Islam sembahyang, yang lain-lain pun rajin, zakat rajin, derma rajin, bangun malam rajin, baca Quran rajin, puasa rajin, 3-4 nombor rekor juga rajin, minum arak juga rajin, judi, zina juga rajin. Ya, sama-sama rajin. Islam tinggal namanya. Ya. Kalau di Indonesia macam-macam pula nama Islam. Ada Islam kapal selam, ada Islam misi sialam, ada Islam musiman, ada Islam ayat kursi. Apa pula Islam ayat kursi? Ya, ayat kursi. Ayat kursi itu dibaca hanya ketika kempen, musim kempen pilihan raya, kemana pergi yang dibaca ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Karena seringnya membaca ayat kursi, sampai-sampai hafal ayat kursi. Hanya malang nasib ayat kursi. Dia dibaca semasa kempen saja. Selepas menang pilihan raya, terpilih jadi wakil rakyat, ayatnya untuk orang, kursinya untuk dia sendiri. Disuruh inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, diejas pula jadi inna susuki wa kawasaki wa televisi wa mersi wa gengsi wa laki wa binillah, sekali wa kursi. Ini banyak terjadi tuan, tapi di Afrika ya. Di sini tak jauh beza, macam itulah lebih kurang. Islam, tapi orang Islam dengan orang bukan Islam seolah-olah tak ada beza. Padahal Islam dan bukan Islam itu beza. Orang Islam dan orang bukan Islam seolah-olah tak ada beza. Padahal Islam dan bukan Islam itu beza. Ya. Apa? Hari ini hampir tak ada dosa yang orang Islam tak buat.
Bahkan hampir semua dosa yang orang bukan Islam buat, orang Islam juga buat. Contoh, orang bukan Islam berzina, orang Islam pezina. Orang bukan Islam mabuk, orang Islam pemabuk. Orang bukan Islam yang perempuan menedah aurat, orang Islam yang perempuan pun menedah aurat. Orang bukan Islam memfitnah, orang Islam jago fitnah. Orang bukan Islam tikam 4 nombor rekor, orang Islam tikam 8 nombor rekor. Apa beza? Tak ada beza kan? Orang bukan Islam tak sembahyang, orang Islam pun tak sembahyang. Orang bukan Islam anti hukum Islam, orang Islam nomor 1 antinya hukum Islam. Ya. Orang bukan Islam menolak hudud, orang Islam lagi-lagi menolak hudud. Macam-macam lah pertimbangan tak sesuai. Kena bincang dulu. Belum masa sekarang, kita belum bersedia. Itu orang Islam tu. Jadi Islam hanya pada nama saja. Islam tinggal namanya. Ya. Karena walaupun mengakunya Islam, undang-undangnya bukan undang-undang Islam, syariatnya bukan syariat Islam. Jadi apalagi kalau Islam sudah hilang syariat, kalau Islam sudah tak pakai undang-undang Islam, apa nama? Baca itu dalam surah Al-Maidah 3 kali berturut-turut. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun. Siapa yang tiada berhukum dengan hukum Allah, pertama, mereka itu orang-orang kafir. Yang kedua, mereka itu orang-orang yang zalim. 3, mereka itu orang-orang yang fasik. Di mana kita? Kalau hukum yang kita pakai bukan hukum Allah, Allah mengatakan kamu itu kafir, kamu itu zalim, kamu itu fasik. Siapa kita? Di mana kita? Mana Islam kita? Islam tinggal namanya. Yang kedua, Quran tinggal tulisannya. Ramai yang menyimpan mushaf Al-Quran. Kalau tuan-tuan yang balik umrah, saya yakin segala saiz Quran ada, dari yang paling besar sampai yang paling kecil ada, semua dibeli. Tiap-tiap rumah kita insyaAllah 2-3 Quran ada di rumah kita simpan ya. Tapi berapa ramai yang membacanya? Quran ada tapi tak dibaca, sedikit yang membaca. Kalau masih ada yang membaca, sedikit yang memahami arti atau maknanya. Banyak yang baca tapi tak faham, baca-baca. Kalau masih ada yang memahami, sedikit yang menghafaznya. Dan kalau masih ada yang menghafaznya, sedikit yang mengamalkannya. Jadi Quran tinggal tulisannya ya. Ramai di antara kita yang belum pandai baca Quran, tak pandai dan tak mau belajar. Sayang sekali ya. Berita yang begitu penting kita sendiri tak membacanya. Bagaimana hendak mengamalkan kalau membaca juga tidak? Bagaimana mau membaca dan mengamalkan kalau mengetahui makna Al-Quran itu pun juga tidak? Quran tinggal tulisannya. Masjid besar tapi sepi, dan ulamanya tukang fitnah. Ulama ada 2 tuan-tuan. Yang pertama, al-ulama warasatul anbiya, dan yang kedua, al-ulama warasatul ashqiya. Ulama pewaris Nabi dan ulama pewaris penguasa. Ulama pewaris Nabi ini ialah mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, ijma', qiyas. Dia menghalalkan apa yang dihalalkan Allah,
dan dia mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Itulah ulama pewaris Nabi. Bilangan mereka mungkin tak tahulah berapa ramai hari ini. Subhanallah, ya. Kematian untuk guru ni Abdul Aziz bagi kita satu kehilangan besar, sebab kita menyanjung, kita menyebut hal kebaikan orang yang sudah mati, tuan-tuan. Semoga memang demikian keadaannya, ya. Dan bagi kita hanyalah ingin menjadikan sebagai satu teladan, contoh, itibar. Ramai kita kenal ulama, tidak semua ulama pernah menjawat jawatan yang begitu tinggi dalam kerajaan. Menteri besar ni kira yang paling tinggi lah. Dan saya belum pernah berjumpa seorang ulama menteri besar yang begitu sederhana. Saya beberapa kali bertemu dengan Tuk Guru, makan sedulang dengan Tuk Guru. Tuk Guru ni janji, Masya Allah, janji dia pegang betul. Saya pernah dijemput untuk memberi ceramah di pejabat menteri besar. Acara ceramah pukul 7. Saya datang betul-betul pukul 7. Tuk Guru tu 6.45 dah datang dulu. Malu saya. Ya. Acara pukul 7, 6.45 tu dia dah ada dah. Malu. Disiplin betul. Jam 7 lah dia. Satu hari saya diberitahu oleh seorang kawan, karena ibunya meninggal, Ustaz nanti datang, Tuk Guru pun nak datang juga ni, ibu saya meninggal, nak disembahyangkan di masjid. Masa itu saya datang 12.45. Saya ingat saya paling dulu, sebab masuk waktu satu suku, ya. Lama lagi kan, ada setengah jam. Ingat saya paling dulu. Saya datang tu Tuk Guru dah ada depan dah. Pukul berapa tu? Pukul 12 tadi. Subhanallah, kesederhanaannya tak dapat kita ikut. Yang lain mungkin boleh kita ikutlah. Sekadar menyebut contoh saja, ya. Sekadar menyebut contoh. Itu contoh ulama warasatul anbiya. Tapi ada satu lagi, ulama warasatul ashqiya. Dia dekat betul dengan penguasa. Ya bukan apa, tak salah ulama dekat dengan penguasa, tapi biasanya kalau sudah ulama dekat penguasa, kekok dia, memang kekok. Ulama kekok lah. Ya, dia nak tetap hukum tu ikut pesanan, ikut order lah, ikut orang yang suruh lah, ya. Jadi kalau yang menyuruhnya cakap halal, dia kena halal, tak boleh haram. Ini dia yang payah, ya. Ulama-ulama seperti ini kadang dia sanggup menghalalkan yang haram dan juga sanggup mengharamkan yang halal. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Karena dia bukan warasatul anbiya, warasatul ashqiya, pewaris orang-orang yang celaka dan binasa, ya. Rasul mengatakan kalau ulama sudah dekat dengan penguasa, maka celakalah dia. Celakanya di mana? Karena ilmunya pasti tidak akan mampu tegak, pasti ia tidak akan mampu berlaku adil, dan yang pasti dia tak akan berani menempuh, menegur kesilapan para penguasa. Dia akan diam sajalah. Tuan-tuan, puan-puan, ini tanda-tanda kiamat, ya. Subhanallah. Lagi Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad wa wuzara'uhum kadhi'ab wa khudatuhum kal kilab wa kathirun nasi yawma idzin kal aqnam. Nanti akan datang di akhir zaman menjelang kiamat, kamu lihat, kata Nabi, pemimpin-pemimpin manusia ketika itu adalah umpama singa, dan menteri-menteri mereka pada hari itu adalah ibarat serigala. Hakim-hakim mereka pula adalah anjing gila. Dan manusia yang hidup ketika itu adalah umpama kambing-kambing tanpa pedoman. Apa mau jadi struktur sebuah masyarakat, ya, di mana pemimpinnya bermentaliti seperti mentaliti singa. Singa itu kerjanya tukang terkam, ya,
Dari dulu singa memang raja. Ada pilihan raya ataupun tidak, singa tetap raja. Raja hutan. Kerjanya terkam sana terkam sini. Menterinya adalah serigala. Binatang paling licik, binatang pandai mengampu itu serigala. Ya, pengampu. Jadi menterinya adalah pengampu. Hakimnya adalah anjing. Anjing gila. Anjing nih Tuhan dari segi kesetiaannya memang sangat bagus. Dia boleh mengecam majikan dan ikut arahan majikan. Itu anjing setia. Tapi ada kekurangan anjing. Kekurangan anjing ini dia tak boleh membezakan mana tetamu orang baik, mana tetamu orang jahat. Bagi anjing baik jahat tak penting. Yang penting daging. Biar pencuri orang jahat sebelum masuk dia bagi daging dulu senyap. Hilang cash, buang cash. Iya, gara-gara daging diam dia. Tapi biar ustaz datang dengan tangan kosong, dari diam lagi kuat menyala. Cari-cari alasan, dicari-cari kesalahan. Artinya bagi hakim yang mentalitinya anjing, benar salah tak penting, yang penting daging itu. Suapannya, nilai sogokannya, nilai bendanya, materialnya, uang, boleh saja jadi yang benar salah, yang salah jadi benar. Dan yang terakhir, manusia hidup tanpa pegangan seperti kambing. Kambing kemanapun dibawa, embek juga bunyi. Di kandang embek, di padang embek, di pasar embek, ke masjid embek, ke parlimen embek, disembelih pun embek. Nak masuk kuali pun bunyi lain tak tahu, embek juga. Akhir zaman akan terjadi seperti itu. Dan lagi kata Nabi, apabila ekonomimu telah dipengaruhi oleh riba, hingga tidak lagi ada transaksi jual beli, simpan pinjam, sewa gadai, melainkan pasti di sana ada riba. Bilangan kaum wanita lebih besar daripada kaum lelaki. Masa berjalan begitu pantas, jarak yang jauh terasa begitu sangat dekat. Ketika itu akan terjadi pembunuhan merata-rata, perzinaan di mana-mana. Ekonomi sebuah negara dimonopoli oleh satu golongan sahaja. Amanah disia-siakan. Zakat dianggap sebagai cukai. Laki-laki tunduk kepada kemauan kaum wanita. Anak-anak derhaka kepada ibunya. Pergaulan bebas merajalela. Anak-anak zina memenuhi jalan-jalan raya. Masjid-masjid sudah dijadikan sebagai tempat pergaduhan. Dipilih pemimpin dari kalangan orang yang paling rosak akhlaknya. Dihormati seseorang kerana takut akan kejahatannya. Arak diminum di merata-rata. Laki-laki berbangga dengan emas dan kain sutra. Artis penyanyi disanjung tinggi dan ulama dikeji. Musik lagu-lagu dijadikan sebagai hiburan. Dan ramai orang yang hidup di akhir zaman berani mengutuk dan menghina para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang mulia. Orang berbuat ma'ruf dituduh mungkar, dan orang berbuat mungkar dikatakan ma'ruf. Ilmu agama tidak diminati. Ulama-ulama banyak yang dimatikan oleh Allah. Hingga yang tinggal adalah orang-orang yang jahil. Dia memberi fatwa, fatwanya sesat dan menyesatkan. Ada 300 lebih kurang yang tak dapat saya sebut ke semua tanda-tanda kiamat sughra, ya, tanda-tanda kiamat kecil. Selepas datangnya tanda-tanda kiamat kecil, kita sedang menunggu. Termasuk salah satu yang kita tunggu adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Ada 10 tanda-tanda kiamat besar, termasuk munculnya Dabah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, binatang raksasa yang muncul dari perut bumi, turunnya Imam Mahdi, datangnya bersama-sama dengan Nabi Isa, Dajjal, dukhan atau asap, dan kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah,
Mengapa ini disebut? Ya, surah Muhammad ayat 18, apa tadi? Surah Al-An'am ayat 158. Kenapa ini disebut? Ya, tujuannya ialah fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini adalah satu peringatan, dan peringatan itu sangat berguna bagi orang-orang mukmin. Berilah peringatan, fadzakir, fadzakir. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mempunyai mata hati dan mau menjadi saksi, melihat dengan benar. Dan ini adalah satu kebenaran. Diingatkannya kembali ini semua kepada kita agar kita sadar bahwa kita sekarang berada di penghujung hari, kita berada di akhir zaman. Agar ya, ingatlah bagi yang mau ingat, sedarlah bagi yang mau sedar. Kalau dulu-dulu banyak lalai, jangan lalai lagi, tak sempat nanti. Ya, kalau dulu banyak yang tinggal, jangan tinggal lagi, tak sempat nanti. Dulu ni cerita dululah, kita muda. Sekarang ni ya memang masih muda, tapi tak semudah dulu. Kalau dulu kita tak sembahyang, mungkin yalah, alasan kita belum tahu, kita tak tahu. Atau mungkin dulu kita tak sembahyang, kita belum baligh barangkali. Ya, belum baligh. Kalau di sini baligh berapa tahun, tuan? Umur baligh berapa tahun sini? 15 ya. 15 ya. Betul, 15. Kalau di Indonesia ada yang balik tu umur 50. Balik apa itu ya? Hah? 50. Balik telajak ya. Saya punya jiran tu umur 60 baru balik ada. Masih bernasib baik dia sempat balik. Ada yang sampai mati tak balik pun ada. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan seluas bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat tadi menyuruh kita apa? Bersegera, segera. Ali Imran 133. Segera, sari'u, segera. Jangan tangguh lagi, jangan tunggu-tunggu lagi, segera. Kenapa segera? Kemana disuruh segera? Segera untuk mendapatkan dua. Yang pertama ampunan Allah, yang kedua surganya. Kenapa disuruh segera? Ampunan Allah ini ada limitnya, ada batas. Sampai bila? Ma lam yugharghir hatta taghruba syamsi min magharibiha. Dua. Yang pertama, kalau nyawa sudah naik ke kerongkong, habis. Kedua, apabila matahari sudah terbit dari barat, tutup. Allah Maha Pengampun. Berapa besar dosa, berapa banyak dosa, berapa kali seorang telah melakukan dosa, tak kira. Lau balaghta dzunubaka anan sama, biar dosamu sepenuh bumi, antara langit dengan bumi, sepenuh bumi, sebanyak buih yang ada di laut, selama kamu masih mau memohon ampun, mengakui dosamu, lalu beristighfar dan kemudian bertaubat dengan taubat nasuha, Allah ampuni. Ya, berapa banyak pun dosa, Allah Maha Pengampun. Semua dosa pasti diampun oleh Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang sengaja apalagi yang tak sengaja, Allah ampun. Tapi ada pula tapinya. Apa tapinya? Tapi
Jangan sampai lewat daripada batas. Bila batasnya? Kalau nyawa sudah naik ke kerongkong. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul maut حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Tidak akan diterima taubat seseorang yang melakukan kesalahan apabila nyawa sudah naik ke kerongkong. Dia berkata, ya Allah, sekarang aku taubat. Yang itu tak terimalah, tak diterima. Nah, sebelum nyawa naik kerongkong, taubatlah. Itu tujuannya, ya. Dan yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat tadi. Apabila melihat matahari terbit dari barat, semua orang pun beriman, semua orang pun beramal, tapi tak ada guna. Segeralah pada ampunan Allah. Allah Maha Pengampun, ya. Berapa banyak pun dosa kita, istighfarlah, ya. Kalau boleh baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Itu dipanggil apa? Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Nabi menyebut siapa saja yang berdosa dan lalu dia beristighfar dengan membaca Sayyidul Istighfar, pasti diampuni semua dosanya. Baik sekali kita hafaz. Tapi kalau ada yang tak hafaz, mungkin rasa panjang sangat, suka nak menghafaz, baca yang biasa-biasa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kali itu pun rasa panjang, pendekkan lagi sedikit. Astaghfirullahaladzim. Kalau itu pun rasa panjang juga, pendekkan sedikit. Astaghfirullah. Kalau itu pun rasa panjang juga, jangan pendekkan lagi. Mau pendekkan macam mana astaghfirullah? Bacalah sekurang-kurang astaghfirullah satu hari 100 kali. Itu istighfar, ya. Atau misalnya doa-doa dalam Quran, Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau taubatnya Nabi ada, atau ada syair munajat yang diucapkan oleh seorang pendosa yang menamakan dirinya sebagai hamba yang penuh dosa. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi
dzambil azim. Itu syair ada 3 perenggan ya, diucapkan oleh Abu Nawas atau Abu Nuwas, seorang yang mengakui dirinya ketika datang insaf, datang sedar dalam hidup. Dahulu dia biasa menggubah syair-syair yang lucah, yang jelek, sekarang dibuang semua syair-syair itu, digantinya dengan syair-syair munajat dan lain-lain banyak ya ucapan istighfar. Yang kedua, Allah suruh kita segera untuk melakukan amal ya, amal yang boleh membawa kita kepada surga. Biar berlomba berpacu dengan orang. Jangan orang di depan, kita di belakang. Jangan orang dulu, kita kemudian. Jangan orang banyak, kita sedikit. Berlomba. Ini perlombaan yang sihat betul-betul. Dan disuruh berlomba seperti ini. Ya. Dalam hal harta tak apalah orang banyak kita sedikit, tapi dalam hal amal jangan, kata Nabi. Biar kamu yang lebih banyak, kamu yang dulu. Kamu dulu sebelum yang lain, kamu lebih banyak dari yang lain. Berlomba ya. Biasanya kita kan mengalah dalam amal, tak apalah awak pergi dulu, saya nantilah. Rasul selalu berlomba ya. Para sahabat adalah berlomba dalam hal kebaikan. Kita ubah cara amal kita. Kalau selalu kita hanya buat sendiri-sendiri, sekarang kita buat kolektif, berjamaah. Sembahyang jangan sendiri. Sebab kalau sembahyang sendiri ini pahala satu. Sekhusuk-khusuk orang kalau sembahyang sendiri satu saja pahala. Kalau dahlah sendiri sembahyang tak khusyuk, tak ada pahala. Dahlah sendiri tak khusyuk, bujang pula lagilah, tak ada apa-apa. Jangan sendiri. Sembahyang orang beristri sekali itu lebih baik daripada sembahyang orang bujang 70 kali. Itu kalau istri satu, istri dua lain lagi. Nah, itu digalakkan tuan-tuan beristri lebih dari seorang ya. Ya, nak dapat 70 kali lebih nih. Salatul jamaati tafdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah itu 27 derajat lebih utama daripada sembahyang sendiri. Si A sembahyang Isya, si B sembahyang Isya, si A sembahyang Isya sendiri, si B sembahyang Isya berjamaah. Beza pahala antara A dan B ialah 27. Ya. Si A sembahyang Isya sendiri pahala 1. Si B Isya berjemaah pahala 27. Si A ini kalau nak dapat pahala sama macam pahala B, dia kena buat sembahyang Isya sekali. Lepas sekali itu dia kena buat lagi 27 kali Isya baru sama dengan pahala B. Ya. Itu kalau B jemaah 2 orang, sebab jemaah itu lebih seorang. Jadi 2 orang tu jemaah 27. Kalau 3 orang bukan 27, 27 kali 3. Kalau 10 orang jemaahnya 27 kali 10, 270. Si B berjemaah dengan 10 orang, maka si B mendapat pahala 270. Si E karena dia sembahyang Isya sendiri, 1 cuma pahalanya. Si E kalau nak dapat pahala macam pahala B yang berjemaah dengan 10 orang, si E kena buat sembahyang Isya sekali. Lepas sekali itu dia kena buat lagi 270 kali Isya baru sama dengan pahala si B. Tak teruk. Ya. Rugi kita, rugi. Allah tak mau kita rugi. Cepatlah, buatlah. Ini hadisnya sahih, jangan dipertikai-tikai. Ya, memang sahih. Kenapa jadi begitu kata Nabi? Mulai daripada taharah, berwudu. Man tatahara fi baitihi thumma madha ila baiti min buyutillah. Siapa yang berwudu di rumah lalu berjalan melangkah kakinya
ke tempat jamaah, langkah kaki itu saja pun sudah dikira. Kanan rahmat, kiri maghfirah, kanan rahmat, kiri maghfirah. Makin jauh jarakmu dari rumah ke masjid atau ke surau, makin banyak rahmat dan makin banyak maghfirah. Yang paling banyak rahmat, yang paling banyak maghfirah adalah yang paling jauh rumahnya dari surau atau masjid. Jadi tak ada alasan jauh makin bagus. Para sahabat-sahabat dulu apabila Nabi menyebut begitu, mana yang berjiran dekat dengan masjid, semua pakat nak pindah. Ya Rasulullah, saya mau pindah malam ini. Pindah mana? Saya mau duduk jauh-jauh dari masjid. Apa pasal? Sebab langkah saya pendek ya Rasulullah, pahala saya tak banyak. Saya nak pindah jauh-jauh macam si Fulan bin Fulan itu. Jauh rumahnya, banyak langkahnya, banyak rahmat, banyak maghfirah. Nah tuan-tuan yang kebetulan berjiran dengan surau, saya nasihatkan tak payah pindahlah. Cuman kalau tuan-tuan nak ingin dapat pahala banyak, ada caranya. Sebelum masuk surau, pusing dulu. Pusing 2-3 kali ya, nak banyakkan langkah. Masuk ke dalam ada caranya. Adab langkah kaki kanan, baca salawat. Kalau di masjid sebelum duduk sembahyang tahiyatul masjid. Orang azan kita dengar jawab. Nabi SAW bersabda, sebesar-besar syiar adalah azan dan sebesar-besar pahala adalah para muadzin. Pahalanya dikira sepanjang suara azannya dan pahalanya dihitung sebanyak orang yang menyaut panggilannya. Masya Allah. Ya. Jadi muadzin yang azan tadi itu yang paling banyak pahalanya. Kalau ada 10 orang yang datang, maka dikira pahala sendiri ditambah dengan 10 orang pahala orang yang datang berjamaah. Kalau 10, kalau 20. Orang yang mendengar azan dan lalu menjawab azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allah. Orang yang mendengar azan dan menjawab suara azan, dia mendapat pahala sama dengan pahala muadzin. Berapa banyak itu? Takbiratul ihram bersama dengan imam, membaca amin selepas waladhdallin iman, aminnya bersama dengan aminnya para malaikat, kemudian salam, kemudian berdoa. Itu yang jadi 27. Jadi sembahyang berjemaah ini 27. Ada yang menjawab begini, tapi sembahyang berjemaah sering tak khusyuk, budak-budak bising. Ya, alasan itu seperti masuk akal juga, tapi kenalah juga kita ingat, kena kita tahu. Memang dalam 20 orang itu tidak semuanya khusyuk. Kita dalam 20 orang ini umpamanya tak semuanya khusyuk. Tapi kalau ada seorang yang khusyuk, kekhusyukan yang seorang itu dapat membawa yang lain. Artinya dengan sebab seorang yang khusyuk tadi, 19 orang lain yang tak khusyuk dikira khusyuk juga dengan sebab adanya yang seorang yang khusyuk. Itulah jamaah, tak jumpa di tempat lain. 27 derajat itu juga adalah tingkatan dalam surga, di mana orang yang sembahyang berjemaah tingkatnya di 27 dan orang yang sembahyang sendiri duduk di tingkat 1. 27 derajat dalam surga adalah jarak 500 tahun perjalanan. Si A sembahyang sendiri duduk di surga tingkat 1, si B berjemaah duduk di tingkat 27. Si A ini kalau nak jumpa si B kena naik 500 tahun. Kalau sekali si B berjemaah, kalau 2 kali 1000 tahun, kalau 100 kali tak jumpa lah. Maka sembahyang berjemaah ini menaikkan derajat seseorang dalam surganya dan akan membanyakkan hitungan pahala-pahalanya. Wasari'u, cepatlah ya, cepatlah dalam amal. Apa saja amal yang boleh mendatangkan surga, pahala, zikir, doa, baca Quran, sedekah dan lain-lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya tuan-tuan, insyaallah ya. Peringatan Allah yang saya sampaikan pada malam ini menerusi surah Muhammad ayat 18 dan Al-An'am ayat 158. Mudah-mudahan
tidak jadi kecewa kita, tidak jadi lalai kita, jangan sampai suntuk nanti tak sempat, menyesal akhirnya, karena tanda-tanda kiamat sudah semakin nyata, makin nyata, makin nyata. Ingatlah yang mau ingat, sedarlah yang mau sedar. Tak mungkin dibendung, Tuhan. Jadi kalau apa yang terjadi hari ini kita nak ubah, tak mungkin ubah, tak mungkin ubah. Contoh misalnya anak-anak yang melawan, degil, nakal, tak boleh ubah, Tuhan. Ya, pergaulan bebas, muda-mudi, nak bendung macam mana? Gejala sosial yang makin menjadi-jadi. Subhanallah. Fitnah, nak bendung fitnah macam mana? Fitnah sekarang di ujung jari, tuan-tuan. Nah, kita sekarang sedang dilaga-lagakan antara Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi, ini permainan orang-orang Yahudi sebenarnya. Ya, kalau kita kira betul perbezaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi, Wahabi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Ya, yang kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pun kadang-kadang tak tahu apa bendanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah mengatakan, la taftariqa ummati ala 73 firqah wa sintani wa sab'ina firqatan minan nar. Demi Allah, umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan, dan 72 golongan semuanya adalah golongan sesat ke neraka. Hanya satu yang selamat. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, manakah satu golongan yang selamat ya Rasulullah? Hum ahlus sunnah wal jamaah. Dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah? Siapa wal jamaah? Ahlus sunnah orang yang tetap berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Jamaah adalah orang yang tetap berpegang pada jamaah Islamiyah. Satu tekad, satu tauhid, satu akidah, satu kiblat, ya, satu Tuhan. Itulah jamaah. Kita di sana, dia di sana, kita di sini. Kita adalah jamaah. Jamaah ialah sama pegangan akidahnya. Ya, sama. Allah Esa, Muhammad Rasulullah, Islam din, Quran kitab kita, Ka'bah kiblat kita. Itulah jamaah. Mempersatukan hati semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang berkeyakinan seperti itu, mereka adalah jamaah kita. Semua orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlus sunnah. Ya. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya. Ada orang mau pegang Quran saja, tak mau pegang sunnah. Ada orang mau pegang sunnah saja, tak mau pegang Quran. Ada orang yang Quran pun tak mau, hadis pun tak mau. Macam mana tu? Saya ulangi, ada orang yang mau pegang Quran saja, tak mau pegang sunnah. Ada orang yang mau pegang sunnah saja, tapi tak mau pegang Quran. Ya, tapi ada pula Quran pun tak mau pegang, sunnah pun tak mau pegang. Ya, ada mau pegang Quran, sunnah, tapi pegang sikit-sikit. Ya, sikit-sikit saja. Pegang mana-mana yang boleh menguntungkan dia. Ya, sampai hari ini masih ada orang Islam mengatakan Islam dengan politik jangan campur. Macam mana pula itu? Sedangkan Quran lengkap, komplit, semua ayat ada, termasuk ayat politik. Ada tak ayat politik? Ada. Coba lihat dalam Al-Quran, surah Al-A'raf 96. Itu ayat politik itu. Apa bunyinya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Apabila penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu keberkatan dari langit dan dari bumi. Itu ayat politik, Tuhan. Di mana memahaminya itu ayat politik? Iya, politik, saksiyah. Ketika seorang diberi amanah memegang tampuk satu kuasa jawatan, apa mau dibuat dengan jawatan dan kuasanya?
Kalau dia dilantik sebagai menteri, apa yang akan dibuat dengan kementeriannya? Dia akan buat politik dia dalam memerintah ialah pastikan bahawa semua rakyat di bawah kekuasaannya, semua orang yang berada dalam kementeriannya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Kalau imannya betul, takwanya betul, ekonomi itu ikut betul saja, ikut sendirinya betul. Tak kata sekarang ni politiknya ialah ekonomi, akidahnya tak ada. Dikejar-kejar ekonomi, porak-poranda juga, Tuhan. Allah ajarkan kita iman pegang, takwa pegang, ekonomi itu baik sendirinya, ikut baik. Pastikan semua orang-orang itu sembahyang, semua rakyat dalam pemerintahan di bawah kekuasaan sembahyang, itu politik. Maka Rasulullah adalah seorang tokoh politik paling ulung. Belum yang lain-lain cerita akidah dulu, betulkan iman dulu. Ya, betul tak? Ya, betulkan iman dulu, betul iman semuanya betul. Tapi macam mana yang lain nak dibetulkan kalau imannya rosak, hancur tuan-tuan. Ya. Hanya meramaikan pentas-pentas munafik, ya. Hanya melahirkan tokoh-tokoh munafik yang makin seru, dan akhirnya hanya menjadikan negara ini makin bobrok, makin hancur. Ya, karena imannya tak teguh, imannya tak betul. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan, ya. Takut panjang pula nanti. Jadi kita jangan mudah terpancinglah dengan fitnah-fitnah ini, Wahabi, Ahlussunnah. Dan saya pun kenal dengan kawan-kawan yang dikatakan Wahabi itu. Kalau beza pun tak banyak sebenarnya, Tuan. Bezanya mereka tak kunut, itu kecil saja kan. Apalagi misalnya, oh dia lepas sembahyang tak ada doa, ada. Cuman mereka berdoa sendiri-sendiri. Saya tanya kenapa tak doa rame-rame? Hubungan makmum dengan imam itu jamaah, lepas imam assalamualaikum selesai. Hubungan imam dengan makmum itu sampai imam salam, lepas itu masing-masing lah. Salahkah? Macam mana menurut tuan-tuan, salahkah? Masing-masing lah. Sebab hajat masing-masing, doa masing-masing. Ya. Cuman mereka tak baca doa macam kita rame-rame astagfirullah, tapi mereka berdoa, doa sendiri-sendiri. Kalau nak kata beza lah, sikit-sikit saja punya beza. Hal-hal yang bersifat apa? Furu'iyah, ya. Tapi jangan Syiah. Kalau Syiah memang terang-terang, ya, terang-terang. Dan bahkan mereka sudah berani, Tuhan, mereka mengugut mau merampas Ka'bah, mau merampas Mekah, mau menyerang Ka'bah, mau menyerang Mekah. Terang-terang mereka mengatakan darah Sunni, darah Ahlussunnah wal Jamaah itu halal, terang-terang, Tuhan. Terang-terang. Ini fitnah satu contoh lah, ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya boleh menapis lah, ya. Selagi masih berpegang kepada Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas, mereka sesungguhnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah juga. Namanya Wahabi kalau di Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ya, macam-macam lah organisasi Islam. Tapi kalau yang terang-terang menentang Islam, memang sudah keluar daripada akidah Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Dan saya minta maaf jikalau cara menyampaikannya ada hal-hal yang tidak berkenan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya datang dari Sumatera, dari Lampung nama tempatnya, ya. Bukan Lombok, ya Tuhan. Lombok lain, Lampung lain. Lombok ni yang banyak kes-kes anak-anak perempuan dibawa lari orang, bukan itu. Di Lombok ni ada satu kampung. Di kampung itu memang laki-lakinya menjadi satu wira, dianggap wira lah, ya. Kalau kawin kena bawa lari anak gadis orang. Itu memang di sana sudah jadi tradisi itu. Lombok tapi, ya, bukan Lampung, ya. Tempat saya Lampung namanya. Anak pergi Lampung dari sini ke Pineng, Pineng ke Medan, dari Medan naik bas ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Padang, Padang ke Jambi, Jambi ke Palembang, Palembang ke Lampung. Itulah Lampung, dekat saja.
Berapa lama? Sekejap lah, dalam 4 hari 4 malam sampailah. Itu pun nasib baik kalau ferinya tak karam, kalau karam habis. Atau dari Pinang Jakarta Lampung 3 jam lah Asia. Itu pun nasib lah kalau Asia tak jatuh, pula jatuh habis juga. Di situlah kami, dan di sana kita ada ma'had namanya Ma'had Tahfiz Darul Hufaz. Ada 800 orang pelajar-pelajar, dan ada 3 ma'had di sana, ada ma'had lelaki, ada ma'had perempuan, dan ada ma'had yatim. Dan kami sedang mengumpulkan dana untuk membina sebuah lagi ma'had yang kita panggil Ma'had Tahfiz Has Manula. Manula artinya manusia lanjut usia. Kalau berjaya ma'had ini kita bina, insyaAllah kita akan mula menerima kemasukan pelajar-pelajar baru, semua orang tua-tua, masuk umur 60, 62 khatam, 63 mati. Belakang ma'had itu pun dah siap dengan kuburnya. Ya, mana tahu nanti tuan-tuan ada yang berhajat nak masuk ma'had kita, tapi tunggulah umur 60 dulu ya. Pun juga tunggu karena ma'had itu belum selesai, belum siap lagi, insyaAllah. 2 tahun tuan, 2 tahun ya, 2 tahun. Kalau tak habis 30 juzuk, sekurang-kurangnya juzuk 30 insyaAllah. Jadi malam ini pun begitu. Jadi kalau ada tuan-tuan yang boleh membantu kami dengan derma ikhlas, berapa yang tuan-tuan ikhlas untuk beri, kami ada pecah-pecahkan lot. Kebetulan sedang membina sekolah lelaki, 1 lot wakaf bangunan dengan nilai 20 ringgit Malaysia. Rasanya tuan-tuan boleh bantu ya. Ya, tak dapat 1 lot, mungkin 2 lot, 1 lot untuk sendiri, 1 lot lagi untuk isteri umpamanya, atau hadiahlah untuk penama-penama arwah kita yang sudah meninggal, mak ayah kita ya. Saya sekedar hanya menyalurkan saja insyaAllah. Dan saya punya kawan di Bertam apa sebelah sana yang surah As-Salikin, Bertam Putra itu ada beberapa orang yang sudah pergi ke tempat saya. Tuan-tuan lihat sekle yang diedarkan itu, dari mulai 98 ma'had itu kita bina dari sebuah kilang ya, kita ubah surau jadi asrama hinggalah sekarang alhamdulillah ya. So kami di sana tak ada siapa yang boleh bantu tuan, kecuali dengan cara ihsan beginilah. Karena pemerintah memang jauh sekali, apalagi sekarang Jokowi naik ya. Jokowi ini bagus, orang Islam, tapi sekelilingnya itu semuanya Kristen. Menteri-menterinya banyak Kristen, subhanallah. Di Kristen sekarang menjadi-jadi. Kalau di Indonesia sekarang masuk Kristen ini bukan kata 1 orang 2 orang, masuk Kristen bukan 1 keluarga, 1 kampung, 1 kampung, 1 kampung. Musim orang murtad sekarang ini. Jadi tuan-tuan membantu kami, membantu dakwah, mengembangkan ilmu tahfiz Quran ya. Moga-moga anak-anak di sana ya tekun istiqamah dalam menghafaz Quran, dan mudah-mudahan dapat membenteng daripada arus pemurdadan yang makin berleluasa pada hari ini. Saya bagi pihak ma'had sebelumnya mengucapkan terima kasih. Kalau ada tuan-tuan yang berhajat, nanti kita ada resitnya, ada pelajar-pelajar kita tadi itu, boleh nanti bantu tuan-tuan mendapatkan lot-lot wakaf bangunan itu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.